Selamat malam teman-teman, para pustakawan dan pustakawati. Saya Angelina Sorongan. Saya juga adalah anggota perpustakaan. Halo teman-teman, para pustakawan dan pustakawati. Perkenalkan, nama saya Angelina Sorongan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang otomasi perpustakaan. Definisi otomasi perpustakaan atau library automation, istilah yang dipakai untuk menyatakan konsep pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan adalah otomasi perpustakaan. Definisi dari otomasi perpustakaan. Otomasi adalah pengorganisasian mesin untuk mengerjakan tugas-tugas rutin sehingga hanya dibutuhkan sedikit ikut campur tangan manusia. Dalam Kamus Ilmu Perpustakaan, Elsevier, Clason 1976, otomasi sebagai proses atau kegiatan yang dihasilkan oleh mesin. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik secara sederhana bahwa otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi atau dalam kurung TI. Pelayanan informasi merupakan bagian terintegrasi dari suatu sistem otomasi perpustakaan. Tujuan otomasi perpustakaan. Cothern 1995 mengemukakan bahwa tujuan perpustakaan adalah 1. Memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan. 2. Memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. Ketiga, membantu menghindari duplikasi kegiatan. Manfaat otomasi perpustakaan. Dengan demikian, para pustakawan dapat menggunakan waktu lebihnya untuk memikirkan pengembangan perpustakaan, karena beberapa pekerjaan yang bersifat berulang sudah diambil alih oleh komputer. Komponen sistem otomasi perpustakaan mencakup beberapa komponen atau syarat yang saling mendukung satu sama lain. Pengguna atau users. Pengguna merupakan users utama dalam sistem perpustakaan. Perangkat keras atau hardware. Komputer adalah sebuah mesin yang dapat menerima dan mengelola data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang memiliki kuantitas, fakta, tindakan-tindakan, benda, dan sebagainya. Tujuan dari proses ini untuk memperoleh data dari semua koleksi yang dimiliki dan kemudian mengorganisirnya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Standar basis katalog. Bentuk tukar-menukar maupun penggabungan data katalog seleksi adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi dalam perpustakaan itu, memiliki kesamaan dalam format penulisan data katalog. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan dan menjelaskan tentang peran pustakawan dalam di era digitalisasi informasi. Arus perubahan teknologi informasi secara cepat melanda semua organisasi termasuk perpustakaan. Sementara para pustakawan masih harus tetap menyelenggarakan dan menyediakan layanan informasi secara tradisional. Di sisi lain, tuntutan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi harus juga terpenuhi.
Pustakawan harus mengembangkan keahliannya dalam bidang teknologi informasi. Mereka juga mempunyai peran baru agar supaya dapat mendukung layanan informasi yang berbasis teknologi. Teknologi telah berpengaruh besar terhadap kegiatan pustakawan. Para pustakawan yang bertugas menyeleksi bahan perpustakaan, meski berhubungan dengan menyediakan informasi secara digital tanpa harus memilikinya. Para pustakawan yang bekerja di bagian pemrosesan harus memproses bahan pustaka yang dapat diakses melalui komputer oleh pengguna. Petugas referensi sekalipun masih melayani pengguna seperti biasa. Mereka juga mempunyai tugas tambahan, yaitu melayani pengguna perpustakaan secara online. Misi perpustakaan pada umumnya masih tetap, yaitu menyediakan layanan informasi yang terbaik bagi penggunanya. Tetapi kemajuan teknologi telah menambah dimensi baru tentang tugas perpustakaan dan pustakawan belum siap menghadapinya, sehingga pencapaian misi sulit ini dilaksanakan. Kebanyakan perpustakaan belum siap menghadapi perubahan anggaran, masih terbatas, bahkan persentase dari keseluruhan anggaran dari lembaga induknya sangat kecil. Perpustakaan staf sangat lambat. Penambahan tenaga baru juga sangat sulit. Para pemimpin pustakawan mesti punya kiat baru. Bagaimana mengatasi persoalan itu? Mengembangkan strategi harus dilakukan agar membantu strategi dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung layanan informasi yang berbasis teknologi di masa mendatang. Peran baru pustakawan. Karena layanan informasi berbasis teknologi telah banyak diimplementasikan, mempunyai peran baru. Perubahan itu sedang berlangsung, khususnya bagi perpustakaan yang telah mengimplementasikan perpustakaan digital. Kemajuan teknologi telah mendukung para pustakawan harus meningkatkan kemajuannya dalam bidang teknologi, agar mereka dapat memenuhi tuntutan penggunaan dan peran pustakawan akan semakin kompleks. Kegiatan perpustakaan seperti seleksi, pengadaan buku, dan jurnal yang secara tradisional masih harus tetap dilakukan oleh para pustakawan yang bekerja di bagian pengadaan. Namun, tugas tersebut sekarang harus bertambah dengan menyeleksi koleksi digital yang tersedia atau sumber-sumber yang tersedia secara elektronik, baik yang gratis maupun yang harus berlangganan. Apabila kita mengadakan koleksi secara elektronik, misalnya jurnal elektronik, maka para pustakawan bagian seleksi harus memiliki jurnal mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pustakawan bagian pemrosesan bahan pustakawan juga harus mampu merubah peran mereka dari yang semula hanya memproses buku. Sekarang mereka harus belajar tentang cara memproses koleksi CD-ROM, koleksi audiovisual, dan sebagainya. Kebutuhan pengguna tentang katalog tidak cukup hanya kesediakan melalui OPAC saja. Mereka berharap lebih dari apa yang biasanya dikerjakan oleh pustakawan. Mereka berharap tidak hanya melihat bibliografi data saja. Mereka ingin dapat melihat sebuah informasi berupa abstrak bahkan sampai ke teksnya. Para pustakawan yang bekerja di bagian pelayanan
seperti pelayanan referensi, internet, dan sebagainya. Juga menghadapi tuntutan dari pengguna untuk menyesuaikannya, mereka masih tetap harus melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, tetapi juga harus mampu memenuhi permintaan pengguna melalui internet. Para pengguna sering memerlukan layanan khusus, permintaan informasi melalui email, telepon, dan sebagainya. Semua ini memerlukan keahlian khusus untuk memenuhinya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perpustakaan sedang dihadapi pada suatu kenyataan bahwa tuntutan penggunaan akan informasi sudah luar biasa, termasuk informasi secara elektronik. Namun, perpustakaan masih banyak mengalami seperti terbatasnya dana, lambatnya perubahan sistem birokrasi, dan sebagainya. Untuk itu, jalan terbaik untuk mengatasi persoalan ini dengan cara pertama, memanfaatkan dan mengembangkan pustakawan yang ada secara opsional untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Kedua, penambahan staf baru dengan cara seleksi yang ketat dan kriteria yang punya ijazah perpustakaan dan juga mempunyai pengetahuan teknologi informasi. Ketiga, mendorong para pemimpin pustakawan untuk mengetahui teknologi informasi dan juga mau menerapkannya di perpustakaan, serta adanya perubahan manajemen. Optimalisasi peran pustakawan senior. Pustakawan senior merupakan modal utama perpustakaan dalam mengawal perubahan. Kebanyakan perpustakaan mempunyai kesulitan dalam merekrut tenaga baru. Oleh karena itu, suatu hal yang mendasar apabila pemimpin pustakawan melibatkan para pustakawan senior dalam merencanakan kegiatan yang akan diselenggarakan. Perpustakaan termasuk kegiatan yang menyangkut pemanfaatan teknologi informasi. Mereka harus diberi motivasi agar mau mengikuti perkembangan teknologi informasi. Seandainya ada 1-2 perpustakaan senior yang sombong, mereka harus tetap dilibatkan agar mereka dapat memberi contoh kepada pustakawan junior. Merekrut pustakawan baru. Sekalipun penambahan tenaga kerja baru sekarang sulit, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Yang terpenting dalam pengarahan harus dilakukan sebaiknya. Kriteria pustakawan yang akan diterima harus jelas. Hindarkan dari kolusi yang nepotisme, serta seleksi harus dilakukan secara profesional dan transparan. Pustakawan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ke depan adalah pustakawan mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan, dia juga harus mampu dan idealnya ahli dalam bidang teknologi informasi. Perubahan manajemen. Struktur organisasi yang semula efektif untuk mencapai tujuan. Barangkali sekarang perlu adanya evaluasi. Gaya kepemimpinan adalah unsur lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam menghadapi banyak kendala. Apabila diterapkan di masa sekarang, di mana perubahan itu terjadi begitu cepat, tuntutan penggunaan perpustakaan begitu tinggi di luar kemampuan para perpustakaan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan tradisional harus kita tinggalkan, diganti dengan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Tugas utama pemimpin adalah
memotivasi staf agar bekerja lebih cerdas dan giat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna perpustakaan. Para pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, sekaligus harus mampu juga menempatkan staf sesuai dengan kemampuannya.